Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 21017129. Baiklah, saya akan mempresentasikan pertemuan minggu kedua mata kuliah pengantar coding dengan Bapak I. Permana. Sistem komputer dan pengantar pemrograman. Pengantar coding yang dipelajari pada minggu kedua ini adalah yang pertama sistem komputer, yang kedua pengantar pemrograman, yang ketiga algoritma. Sistem komputer, sejarah komputer. Menurut beberapa ahli, salah satunya adalah Robert H. Blismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input yang tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Sistem komputer. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Komponen sistem komputer yang pertama adalah hardware, software, dan brainware. Hardware itu adalah alat-alat komputer itu sendiri yang dapat dilihat dan dapat disentuh. Yang kedua adalah software. Software adalah isi dalam komputer tersebut yang terdapat di dalamnya. Data-data atau berupa penyimpanan dalam komputer bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Yang ketiga adalah brainware. Brainware adalah orang yang memakai komputer tersebut, tidak bisa disentuh dan tidak bisa dilihat. Sistem bilangan komputer. Yang pertama desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Pengantar pemrograman. Bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Kelompok bahasa pemrograman. Yang pertama adalah Object Oriented Language, Visual Basic, Visual Flow, Delphi, Visual C. Yang kedua, High Level Language, seperti Pascal dan Basic. Yang ketiga, Middle Level Language, seperti bahasa C. Yang keempat, Low Level Language, seperti bahasa Ansible. Lalu selanjutnya proses pembuatan program. Yang pertama kompilasi, yang kedua interpretasi, yang ketiga kompilasi sekaligus interpretasi. Proses pembuatan program. Proses pembuatan program yaitu programmer atau user menulis kode sumber pada text editor, misalnya Notepad, kemudian mengubah menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Algoritma program. Menurut sejarah, kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritma. Contoh penerapan algoritma program. Yang pertama, algoritma perutian atau routing, pesan dalam jaringan komputer. Yang kedua, algoritma Bersensenham untuk menggambar garis lurus bidang grafik komputer. Yang ketiga, algoritma Knuth-Morris-Pratt untuk mencari suatu pola dalam teks bidang information retrieval. Baiklah, sekian dari presentasi yang saya berikan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.